Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng baru saja mendengarkan Kaisar Chamen dan Kaisar Lili mengeluh tentang betapa sulitnya mendapatkan tantangan. Namun, dalam sekejap mata, undangan pertempuran yang dikirim kepadanya sudah meroket. Setelah hanya beberapa detik, itu mencapai 30.000. Ini luar biasa, kata Luo Feng, jantungnya berdebar kencang saat melihat nomor itu. Saya belum menerima undangan untuk bertempur, terakhir kali saya memeriksa buku hitam. Itu terjadi begitu cepat. Luo Feng baru saja memasuki dunia kemuliaan dan memberi dirinya nama Sungai Pedang. Sebelum itu, bahkan jika ras lain ingin menantang Blade River Emperor, mereka tidak dapat menemukan targetnya. Tapi sekarang, Luo Feng muncul di alun-alun terbuka, dan hampir semua ahli waris mengetahuinya. Seperti yang diharapkan, banyak dari mereka ingin bertarung dengan Blade River Emperor yang legendaris. Selain itu, Luo Feng adalah salah satu pewaris Dewa Binatang tingkat ketiga, dan dari semua 7 tingkat ketiga berisi ahli waris paling banyak. Lebih dari 100 juta ahli waris berada di tingkat ketiga. Hanya ada beberapa ksatria alam semesta, sedangkan ratusan juta pewaris adalah kaisar. Hampir semua petarung berbakat yang melalui ratusan juta tahun pelatihan mencapai tingkat ketiga. Sejumlah besar dari mereka telah menyelesaikan tingkat ketiga dan mulai memahami tingkat keempat, seperti Kaisar Yan sejati. Dengan demikian, bagian terbesar dari ahli waris milik tingkat ketiga, diikuti oleh tingkat keempat. Sisanya, dalam urutan menurun, adalah tingkat kedua, tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat ketujuh, dan tingkat pertama. Pemimpin Istana Erosi Surga mewakili pewaris tingkat ketujuh, yang hampir sekuat Dewa Binatang. Sekuat mereka, hanya beberapa lusin yang mencapai tingkat ketujuh. Adapun tingkat pertama, bahkan pendatang baru memiliki beberapa dasar, jadi tidak ada seorang pun di tingkat pertama. Tosat Rain Emperor, Lily Emperor, dan Chamen Emperor semua memperhatikan bahwa Luo Feng sedang menatap buku hitam itu. Apa yang kamu lihat? 1000 hujan kaisar berteriak. Luo Feng memandang ketiga temannya dari aliansi Hong, mengetahui bahwa dia tidak perlu menyembunyikan berita bahwa begitu banyak ras lain yang menantangnya. Dia berbisik, saya telah menerima banyak undangan untuk berperang. Banyak undangan, mereka berkata. Semua dari mereka tercengang. Berapa banyak yang kamu terima? Tanya Kaisar Lili. 100. Menyadari ada yang tidak beres, dia menggelengkan kepalanya. Blade River, kamu terlalu terkenal. Kamu dapat membunuh Kaisar Batas sebagai penguasa sektor. Ahli waris di sini berasal dari ratusan juta ras di seluruh alam semesta. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka bertarung denganmu dalam pertempuran, dan banyak lagi. Dari mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkanmu. Aku yakin kamu bisa menerima banyak undangan. Mungkin ribuan. Baik Kaisar Chamen dan Kaisar Tosat Rain memandang Luo Feng. Luo Feng memblokir ruang di sekitar mereka untuk memastikan bahwa hanya mereka yang bisa mendengarnya saat dia bergumam, sudah lebih dari 50.000. 50.000, Lily Emperor berkata, membuka matanya lebar-lebar. 50.000, Kaisar Chamen menghela nafas. Dia telah menghabiskan waktu yang lama di Pulau Bauhinia, dan dia bahkan tidak ikut serta dalam 1000 pertempuran. Sudah sangat singkat, kata Tosat Rain Emperor, bingung. Kaisar Chamen agak kecewa. Sepertinya, katanya, bahwa saya telah meremehkan seberapa besar keinginan ras lain untuk melawan Anda. Anda terlalu terkenal, dan Anda hanya seorang penguasa sektor. Banyak harta dan harta karun sejati yang tidak ada di dalamnya. Dunia kemuliaan. Anda akan dirugikan saat melawan mereka. Mereka tidak hanya ingin melawan Anda, mereka ingin menghancurkan Anda. Mereka pikir mereka lebih unggul dari Anda. Luo Feng melirik buku hitam itu, dia telah menerima lebih dari 60.000 undangan. Memang ada banyak makhluk hebat dari ras lain yang ingin melawannya. Blade River Emperor, kamu adalah salah satu pewaris tingkat ketiga, kata Tosat Rain Emperor. Pewaris tingkat ketiga dan ahli waris tingkat keempat membuat lebih dari 99% dari semua ahli waris di sini. Dan ada lebih dari 90 juta ahli waris tingkat ketiga. Anda akan menerima 900.000 undangan untuk berperang bahkan jika hanya 1% dari mereka yang menantang. Anda, Luo Feng mengangguk. Kamu harus berhati-hati, lanjut Tosat Rain Emperor. Jangan menerima undangan tanpa pertimbangan. Semua ahli waris menggunakan tubuh dewa yang sama selama pertempuran di dunia kemuliaan,
dan mereka semua 100.000 kali lebih kuat dari tubuh penguasa sektor. Anda dapat memilih tampilan dan tubuh Anda sendiri. Jenis, tetapi konstitusi Anda sama. Dan Anda harus memilih dari senjata di dalam World of Glory, yang semuanya merupakan senjata biasa. Lapangan permainan tetap seimbang. Semua harta yang Anda peroleh di luar dan semua keterampilan khusus yang kebetulan Anda miliki. Luo Feng mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Misalnya, Kaisar Hujan Seribu melanjutkan, Kaisar Zuchong adalah organisme khusus unik di alam semesta. Tapi di dunia kemuliaan, dia tidak memiliki tubuh dewa yang luar biasa, teknik luar biasa, atau harta sejati. Dengan demikian, dia menjadi biasa. Dia hanya berada di tingkat menengah atas dari ahli waris tingkat ketiga, dan dia akan turun ke salah satu tingkat menengah bawah ketika dia menjadi ahli waris tingkat keempat. Ya, kata Kaisar Chamen dengan cemberut. Selain itu, kekuatan pikiran penguasa sektor tidak bisa dibandingkan dengan petarung abadi. Kamu akan dirugikan. Kaisar Sungai Pedang, Kaisar Lili berkata, para petarung yang kuat semuanya tiada taranya dalam ras mereka. Cukup banyak yang datang dengan teknik puncak mereka sendiri, dan beberapa dari mereka bahkan datang dengan teknik pamungkas. Adapun pemahaman hukum, ada beberapa di tingkat ketiga yang hampir menyelesaikannya. Ketika datang ke amplifikasi tubuh, mereka semua memiliki teknik mereka sendiri, dan tekad mereka adalah tingkat atas. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Teknik pamungkas. Pemimpin kota primal Chaos memujinya setelah dia menciptakan teknik puncaknya sendiri. Di tempat seperti Pulau Bauhinia, di mana ratusan juta petarung berbakat tak tertandingi tinggal, tidak mengherankan bahwa banyak dari mereka telah menciptakan teknik puncak mereka sendiri. Namun, Luo Feng kagum bahwa beberapa telah menciptakan teknik pamungkas meskipun mereka hanya menyelesaikan beberapa gerakan pertama. Sekolah Dewa Leluhur mengumpulkan pejuang berbakat dari semua ras di alam semesta, pikir Luo Feng. Mereka memiliki berbagai bakat dan berbagai bentuk kehidupan. Beberapa memiliki tubuh dewa yang luar biasa, dan beberapa dari mereka memiliki teknik yang luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa beberapa dari mereka bisa datang dengan teknik pamungkas. Anda harus berpikir dua kali sebelum menerima tantangan, karena komitmen itu mengikat, kata Kaisar Chamen. Mereka hanya akan dibatalkan setelah Anda kehilangan semua poin kemuliaan Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Kata Luo Feng sambil mengangguk. Tiba-tiba, beberapa suara muncul dari jauh. Kaisar Sungai Pedang, teriak sebuah suara. Aku, Kaisar Tai Jing dari ras iblis, menantangmu. Apakah kamu berani menerimanya? Blade River Emperor, kamu bisa menyebutkan taruhanmu? Suara lain berteriak. Tapi ternyata, kamu hanya memiliki 3 poin kemenangan, jadi aku berani bertaruh 3 poin kemenangan. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya? Saya sangat meragukan bahwa Blade River Emperor sekuat itu, cemooh yang lain. Mungkin dia menjadi terkenal karena dia beruntung. Lebih banyak suara membanjiri daerah itu. Semua berbicara dalam bahasa manusia. Ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Ada yang melengking, ada yang seperti guntur, dan ada yang serak dan bergema. Semua ras lain memprovokasi dia. Ya, memprovokasi dia. Mereka semua adalah talenta tak tertandingi dalam ras mereka sendiri, terutama di dunia pertempuran, di mana semua efek khusus tidak berlaku. Bagaimana mungkin mereka bisa mengakui kekuatan penguasa sektor? Apakah menurutmu Blade River Emperor akan menerima tantangannya? Tanya seorang kurus kuat dengan 9 daun di kepalanya. Dia berdiri dengan beberapa orang lain, semuanya berwarna hijau dan hitam dengan daun di kepala mereka. Kulit mereka menyerupai kulit kayu. Mereka berasal dari klan Lingfan dan tidak memiliki jenis kelamin. Semuanya adalah keturunan dari pohon Fanling. Mungkin dia akan, pada awalnya, jawab yang lain. Namun, dia akan menyadari kekuatan ras lain setelah kalah sekali atau 2 kali. Ada banyak yang menantangnya kali ini, dan kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Dia hanya memiliki 3 poin kemenangan, dan dia akan kalah. Semuanya dalam waktu singkat. Dia tidak akan bisa bertarung setelah kehilangan mereka semua. Luo Feng memang ingin menerima tantangan dari para petarung berbakat dari ras lain. Namun, dia masih rasional. Dia tahu dia tidak boleh meremehkan mereka. Mereka bukan hanya petarung kuat biasa dari medan perang domain luar. Banyak dari mereka telah menciptakan teknik puncak mereka sendiri, belum lagi mereka yang telah menciptakan teknik pamungkas. Jumlahnya masih bertambah, kata Luo Feng sambil melihat buku hitamnya. Itu sudah mencapai 100.000. Kaisar Chamen?
Ya, Sungai Blade, Kaisar Chamen berkata, menatapnya. Aku punya ide, kata Luo Feng. Kamu memberiku nomor dari alam semesta virtual. Aku akan meninggalkan dunia kemuliaan dan memasuki alam semesta virtual untuk kemudian menghubungkanmu. Mari kita bertarung tiruan di alam semesta virtual. Bagaimana kedengarannya? Mata Kaisar Chamen berbinar. Bagus, pintar, kata Kaisar Lili sambil tersenyum. Kamu akan memiliki pertarungan tiruan di alam semesta virtual terlebih dahulu sehingga kamu dapat menentukan seberapa kuat kamu sebenarnya dibandingkan dengan ahli waris tingkat ketiga lainnya. Setelah itu, kamu akan tahu siapa yang harus dipilih untuk bertarung. Chamen Emperor dan aku sama-sama tingkat menengah atas dari ahli waris tingkat ketiga. Saya akan bergabung juga. Anda dapat dengan mudah mempelajari seberapa kuat Anda, secara relatif, dengan melawan kami. Hitung aku, kata Tosat Rain Emperor. Saya dari aliansi Hong dan memiliki nomor alam semesta virtual juga. Haha, terima kasih semuanya, kata Luo Feng. Luo Feng memiliki keinginan kuat untuk bertarung setelah menerima begitu banyak tantangan. Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Dia tidak tahu kapan atau apakah dia akan menerima begitu banyak surat undangan lagi. Setelah diberi nomor alam semesta virtual, pikiran Luo Feng meninggalkan dunia kemuliaan dan terhubung ke alam semesta virtual. Di dalam salah satu lapangan latihan di alam semesta maya, berbagai kordilera berbatu berlari di sepanjang lapangan latihan. Luo Feng berdiri di salah satu gunung sementara Tosat Rain Emperor, Lily Emperor, dan Chamen Emperor berdiri di seberangnya. Sungai Pedang, kata Kaisar Chamen. Setidaknya mari kita buat pertarungan yang bagus. Indera pertempuran mereka menyala terang, seperti Kaisar Tujuh Pedang dan Kaisar Meng Sui sebelumnya, yang telah lama terdiam. Namun dalam hal kekuatan, para pejuang ini lebih kuat. Siapa yang ingin memulai? Luo Feng bertanya, melihat tiga makhluk kuat di kejauhan. Aku sedikit lebih lemah dari Kaisar Chamen dan Kaisar Lily, kata Kaisar Seribu Hujan. Bagaimana kalau aku mengambil tembakan pertama? Blade River Emperor, jika kamu melawan mereka terlebih dahulu, kamu mungkin kalah cukup parah. Baik Kaisar Chamen dan Kaisar Lily memandang Luo Feng, menunggunya untuk memilih. Jika kamu ingin bertarung, bawa yang terkuat, kata Luo Feng terus terang. Cukup adil, kata Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Chamen dan Kaisar Lily saling memandang. Dan kemudian, dunia dipenuhi dengan suara menakutkan Kaisar Chamen. Lily Emperor dan aku pada dasarnya berada di level yang sama, katanya. Aku bisa bertarung lebih dulu. Namun, Blade River, jangan meremehkan kami hanya karena kami rendah hati. Hanya ada 2 hingga 3 kaisar tingkat dewa binatang di antara manusia yang lebih kuat dari kami. Pendatang baru seperti Seven Blade Emperor lebih lemah dari kami. Aku pasti tidak akan meremehkanmu, kata Luo Feng. Dia tahu betul bahwa di antara manusia, banyak pria yang lebih tua tidak menonjolkan diri. Meskipun orang-orang ini mungkin telah terjebak dalam langkah terakhir untuk selamanya, beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. Sebaliknya, pendatang baru yang sedang naik daun seperti Seven Blade Emperor dan Dreamfire Emperor mungkin telah menikmati ketenaran yang luar biasa, tetapi jika mereka bahkan tidak dapat menembus 100 juta era, mereka akan memudar menjadi tidak dikenal di generasi mendatang. Itu hanyalah sifat kejam dari waktu. Di udara, Luo Feng dan Kaisar Chamen saling berhadapan di kejauhan. Biasakan dirimu dengan tubuh dewamu, kata Kaisar Chamen. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa kita akan bertarung di dunia maya. Oleh karena itu, segera setelah pertarungan dimulai, kita berdua akan membakar tubuh dewa kita dan bertarung dengan panik. Jangan segan untuk membakar tubuh dewa seperti dirimu yang sebenarnya. .. 2. Kata Luo Feng, merasakan tubuh dewa virtualnya sendiri. Ledakan. Dengan kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya, setiap selnya terdiri dari kekuatan dewa yang tak tertandingi. Luo Feng bisa, jika dia mau, berubah menjadi kekuatan dewa yang tidak ada habisnya dalam sekejap. Bahkan ketika tubuh dewanya hancur berkeping-keping, dia bisa pulih dalam sekejap mata. Keyakinannya pada dominasi dan kontrol absolutnya sendiri jauh lebih kuat daripada ketika dia menjadi penguasa sektor. Ini adalah tubuh yang saleh 100.000 kali lebih kuat dari Tuan Sektor. Ada pro dan kontra, kata Luo Feng, menyesuaikan diri dengan tubuh yang saleh ini. Dalam kehidupan nyata, bahkan dengan bantuan jiwa umum, kekuatan spiritualku hanya pada tingkat kaisar rendah. Berkat tekadku, yang lebih mendominasi daripada kebanyakan ksatria alam semesta,
aku akhirnya bisa menyaingi Kaisar Puncak. Tapi benar sekarang, bahkan tanpa jiwa umum, saya telah mencapai alam Kaisar Puncak dengan kekuatan dewa virtual. Ditambah dengan kemauan dan kesadaran saya secara alami akan tumbuh lebih kuat. Selama periode penguasa sektornya, kekuatan utama telah bergabung dengan kekuatan spiritual, menjadi kekuatan dunia. Selama periode abadinya, mereka menjadi kekuatan abadi. Sekarang, dengan kekuatan dewa abadi yang tervirtualisasi, dia bisa menyerang serangan jiwa. Sebelumnya, di dunia nyata, gumam Luo Feng, kekuatan duniaku terlalu lemah. Jiwaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jiwa umum, bahkan setelah penguatan jiwaku menggunakan teknik yang aku warisi dari catatan iblis, Dewa Jenderal, tapi sekarang, kekuatan dewa virtualku menguat sepenuhnya sekali lagi. Dari aspek kekuatan dan penguatan yang saleh, Luo Feng memang telah meningkat pesat. Tapi ada kelemahan, harta karun tertinggi, peta bintang, telah hilang. Kekuatan peta bintang bisa membantu Luo Feng melewati 2 atau bahkan 3 tingkat. Senjata. Saat ia membalikkan telapak tangannya, 600 bola emas semi-transparan penuh dengan ukiran misterius, yang merupakan interpretasi dari teknik terkuat Luo Feng, mulai melayang di atas tangannya. Ini adalah senjata spiritual yang sangat umum dibuat Luo Feng melalui alam semesta virtual. Lagi pula, hanya senjata biasa yang bisa digunakan selama pertempuran di dunia kemuliaan. Apakah kamu sudah terbiasa, kata Kaisar Chamen? Luo Feng tertawa. Kaisar Chamen, katanya, kau harus mengerahkan upaya terbesarmu untuk menghindari kekalahan yang memalukan. Dengan suara menggelegar, napas Luo Feng meningkat. Setiap selnya mulai terbakar sepenuhnya, dan kekuatannya menjadi 1000 kali lebih kuat dalam sepersekian detik. Sudah berapa lama kamu berkultivasi? Tanya Kaisar Chamen. Saran kecil yang ramah, jangan main-main dengan kami, orang-orang tua yang tangguh. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Tiba-tiba, 2 cakar raksasa berbentuk pisau muncul, menutupi kepalan tangan Kaisar Chamen. Berdengung, 600 bola emas melayang saat Luo Feng membalikkan tangannya. Pembaca roh, kata Kaisar Chamen. Dia sedikit mengernyit, menatap Luo Feng dengan bingung. Sebelum menuju ke tanah warisan, pembaca roh seharusnya diberitahu oleh anggota dalam ras mereka bahwa mereka akan dirugikan jika mereka mengambil jalan Dewa Binatang. Mengapa Blade River Emperor masih menjadi pembaca roh? Luo Feng melemparkan bola dunia secara acak. Melalui pola rumit pada 600 bola emas, kekuatan dewa virtual yang terbakar mengaktifkan hukum penggabungan sumber utama. Tiba-tiba, Dewa Binatang yang sangat besar muncul tinggi di udara. Karena gerakan ini dilepaskan dengan membakar kekuatan dewa, Dewa Binatang ini lebih nyata, sedemikian rupa sehingga ekornya yang bersisik memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Kaisar Chamen mendengus dalam-dalam. Ledakan. Kaisar Chamen berubah dengan cepat menjadi dewa binatang berbentuk manusia dengan bahu tebal yang dilapisi pelindung sisik. Di belakangnya, bayangan Bisgat raksasa yang setengah terlihat juga muncul. Matanya penuh dengan kegilaan. Manusia yang kuat ini, cukup sopan beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba menjadi sangat biadab. Kaisar Chamen menjadi seberkas cahaya dan menerkam Luo Feng. Tosat Rain Emperor dan Lily Emperor menyaksikan dengan penuh perhatian dari jauh. Blade River Emperor memang mengesankan, kata Tosat Rain Emperor, terkejut. Meskipun dia berada dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan, dia telah terbiasa dengan gaya bertarung Kaisar Chamen dalam waktu singkat. Mereka saling menyerang. Tunggu, kata Kaisar Lily dengan suara lembut. Kaisar Chamen berpikir bahwa Kaisar Sungai Blade lemah dalam teknik karena waktu kultivasinya yang singkat. Itu sebabnya Kaisar Chamen tidak menggunakan teknik rahasianya yang paling kuat sejak awal. Lihat, Kaisar Sungai Pedang kalah, bukan? Sekarang tubuh dewa mereka berada pada level yang sama, pemahaman hukum, teknik rahasia, penguatan kekuatan dewa, pengalaman, yang dipertaruhkan. Kaisar Chamen sempurna dalam aspek itu. Rahasianya tekniknya adalah teknik puncak, dan penguatan kekuatan dewanya diwarisi dari Jenderal Catatan Iblis. Teknik puncak bukanlah hal yang aneh. Hampir setiap ksatria alam semesta dapat membuat teknik puncak, jadi para jenius luar biasa yang memiliki potensi untuk menjadi ksatria alam semesta pasti akan memberikan tuntutan yang lebih ketat pada diri mereka sendiri. Terutama jika mereka tidak dapat menembus zaman tanpa akhir, para jenius itu akan lebih menekankan pada penciptaan teknik puncak. Di bawah instruksi guru yang baik, banyak talenta dari ras puncak telah menciptakan teknik puncak dalam waktu yang lama.
Luo Feng memuji hanya karena dia membutuhkan waktu yang singkat untuk menemukan teknik puncaknya. Tidak buruk bagi Kaisar Sungai Blade untuk setara dengan Kaisar Chamen, yang Lili Kaisar terdiam, tertegun. Apa? Tosa Train Emperor juga tercengang. Kaisar Sungai Blade, dia. Tapi dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang mengejutkan mereka, energi Blade River Emperor tiba-tiba meledak. Sebelumnya, kedua lawan sudah berimbang. Tapi sekarang, kekuatan Kaisar Sungai Blade tampaknya melonjak, menekan Kaisar Chamen dengan segera. Di udara, dengan tatapannya yang membara, Luo Feng memaksimalkan tekadnya dalam sekejap. Kau akan kalah, katanya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan ruang di sekitarnya, ekor bersisik dari Dewa Binatang Raksasa mendorong ruang dan waktu seperti mesin giling. Pukulan dari ekor bersisik itu sangat cepat dan ganas. Bang! Mengaum, Dewa Binatang berbentuk manusia dari Kaisar Chamen menahan cambuk dari ekor bersisik dengan dua cakarnya. Bang! Dia dipukuli begitu keras sehingga tubuh dewanya memburuk dengan cepat. Akui kekalahanmu? Tanya Luo Feng. Mendapatkan momentum, Luo Feng menyerang Kaisar Chamen berulang kali sampai tubuh Dewa Kaisar Chamen menghilang seluruhnya. Luo Feng telah menang. Berdiri di udara, Luo Feng menatap Kaisar Hujan Seribu dan Kaisar Lili yang tercengang di kejauhan. Dalam keheranan, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak percaya bahwa saya didorong sejauh ini untuk menggunakan teknik puncak saya sendiri. Dibandingkan dengan mereka, saya masih memiliki keuntungan dari konsepsi Dewa Binatang. Sementara ahli waris lain membangkitkan teknik puncak mereka menggunakan pemahaman hukum, Luo Feng merangsangnya dengan konsepsi Dewa Binatang. Dalam hal pemahaman hukum kombinasi, Luo Feng termasuk tingkat menengah dari tahap ketiga, tetapi konsepsi Dewa Binatangnya telah melampaui tahap ketiga, mencapai ambang tahap keempat. Bagaimanapun, konsepsi Dewa Binatang Luo Feng saat ini sangat dekat dengan jembatan surgawi tingkat 21. Oleh karena itu, Luo Feng memiliki keuntungan besar dengan konsepsi Beast God-nya. Selain itu, penguatan kekuatan spiritual Luo Feng juga sangat kuat dan tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Tetap saja, Luo Feng hanya bisa menghela nafas. Pada awal pertempuran, sebelum tekadnya pecah sepenuhnya, dia berada pada posisi yang sedikit tidak menguntungkan. Pada akhirnya, tekadnya yang lebih luar biasa daripada kebanyakan ksatria alam semesta telah meledak. Jika dia hanya seorang petarung, manfaat dari tekad yang kuat tidak akan terlihat jelas, tetapi hal-hal berbeda untuk seorang pembaca roh. Willpower adalah panglima tertinggi, kesadaran adalah jenderal, dan kekuatan roh adalah prajuritnya. Kekuatan tekad Luo Feng membuat kemampuannya untuk mengendalikan senjata spiritualnya meningkat 2 tingkat, mengubah posisinya yang tidak menguntungkan menjadi penindasan penuh atas Kaisar Chamen. Kaisar Chamen terbang, menatap Luo Feng tidak percaya. Aku kalah, Blade River, bagaimana kamu? Aku juga mengaku kalah, kata Kaisar Lili. Tidak perlu bersaing. Kaisar Lili menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Blade River, kamu benar-benar menghayati ketenaranmu. Kami yakin dengan hartamu serta kekuatanmu. Mereka berdua merasa agak pahit. Meski berpenampilan rendah, mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka, karena mereka menempati peringkat menengah ke atas di tanah warisan, tempat dengan banyak talenta. Jelas sangat sulit untuk ditingkatkan setelah mereka mencapai level tertentu. Dalam aspek kemauan, kesadaran, teknik rahasia, dan penguatan kekuatan dewa, mereka hampir mencapai kesempurnaan. Namun mereka masih kalah. Luo Feng menang telak. Hanya melalui ledakan simultan dari dua keuntungan mutlak kemauan kerasku dan konsepsi Dewa Binatangku, aku bisa mengalahkan Kaisar Chamen, pikir Luo Feng dalam hati. Di Pulau Bauhinia yang jauh, tanah inti dari sekolah Dewa Leluhur, ahli waris yang telah mengirim undangan Luo Feng untuk bertarung sedang mendiskusikan masalah ini dalam kelompok kecil. Mereka segera menerima balasan mereka. Bagaimanapun, Kaisar Sungai Blade hanyalah seorang penguasa sektor, kata salah satu pewaris. Di dunia maya, dia harus meninggalkan setiap harta yang dia miliki di dunia nyata dan mengandalkan kekuatannya yang sebenarnya untuk bertarung. Kaisar Zuchong juga menyerah sebelumnya, bukan? Diperkirakan ratusan ribu tantangan untuk bertarung telah dikirimkan kepadanya, jawab yang lain. Berapa banyak yang berani dia terima? Yah, dia telah menerima milikku. Apa? Dia menerima? Beruntung kamu. Mungkin dia memilih yang terlemah untuk bertarung. Tapi sayang, dia juga menerima milikku.
Saya juga mendapatkan tanggapannya. Dia telah setuju untuk bertarung. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, banyak makhluk kuat dari ras lain membalik-balik buku hitam mereka. Masing-masing dari mereka telah menerima balasan menerima tantangan mereka. Tantangan saya telah diterima, kata mereka satu sama lain. Begitu juga milikku. Kaisar Sungai Blade telah setuju untuk bertempur. Segera, diskusi panik terdengar di setiap sudut alun-alun terbuka. Ahli waris dari ratusan juta ras alam semesta dibiarkan dalam keheranan yang luar biasa. Berapa banyak tantangan yang diterima Kaisar Sungai Blade? Mungkin puluhan ribu. Banyak aurora berwarna-warni mengelilingi Pulau Bauhinia, dan lingkaran cahaya, yang menampilkan misteri hukum alam semesta, terus-menerus menyebar di langit. Pulau Bauhinia adalah rumah bagi istana dari beragam ras. Di salah satu istana ada banyak patung pedang kuno. Tiba-tiba, gerbang ke istana ini terbuka. Berjalan keluar sosok. Dengan mata setajam pisau dan tanda 7 pedang pertempuran di antara alisnya, pria ini, mengenakan baju besi ungu, tampak seperti pedang pertempuran itu sendiri. Teriak dua makhluk mirip simpanse dari ras lain meneriaki sosok itu dari jauh. Seven Blade Emperor, Blade River Emperor dari ras manusia benar-benar hebat. Seven Blade Emperor, apakah kamu mengundangnya untuk bertarung? Seven Blade Emperor telah mendapatkan harta karun dari tanah berharga dan sebagai hasilnya menjadi cukup terkenal di Pulau Bauhinia. Selanjutnya, harta karun itu telah ditemukan di tempat yang disediakan oleh makhluk super dari sekolah dewa leluhur untuk pewarisnya. Biasa-biasa saja seperti Kaisar 7 Bilah mungkin dalam pertempuran di dunia kemuliaan, dia bisa sangat mengintimidasi dengan pewarisan 7 Bilah, warisan makhluk agung dewa binatang, dan kemampuan tangguh untuk bertahan hidup di dunia nyata. Keberuntungannya bahkan menimbulkan kecemburuan dari banyak makhluk hebat di antara umat manusia. Berkat warisan 7 Bilah, Kaisar 7 Bilah dan Kaisar Api Impian telah menjadi dua talenta tingkat abadi dari generasi mereka untuk dilatih secara intensif oleh umat manusia. Warisan makhluk agung dewa binatang telah membuat status Kaisar 7 Pedang melampaui status Kaisar Api Impian di antara umat manusia. Namun, banyak ras tidak tahu apa harta itu, karena Kaisar 7 Pedang telah menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Bahkan ras otomat, ras puncak, hanya tahu bahwa dia telah mendapatkan semacam warisan. Tanah berharga memiliki banyak harta yang ditinggalkan oleh para dewa binatang dari sekolah dewa leluhur, termasuk dewa binatang penjaga sekolah dan dewa binatang yang mengolah makhluk besar. Adapun apa harta itu, sulit untuk mengatakannya. Harta karun itu belum tentu terkait dengan jalur dewa binatang. Misalnya, jika Luo Feng mencapai status tinggi di masa depan, dia juga bisa menaruh beberapa harta yang dia peroleh secara kebetulan, dan tidak menggunakannya di tanah berharga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, selain Kaisar 7 Bilah dan staf senior umat manusia di sekolah dewa leluhur, tidak ada faksi lain yang tahu sejauh mana keuntungan nyata Kaisar 7 Pedang yang luar biasa. Kalau tidak ada yang akan mencoba membunuhnya. Seven Blade Emperor tertawa dengan kilatan cahaya pedang di matanya. Haha, dia juga manusia. Sekarang begitu banyak makhluk hebat dari ras lain telah menantangnya, mengapa aku mengundangnya untuk bertarung? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu berapa banyak tantangan yang telah diterima Kaisar Sungai Blade? Jika Anda tidak tahu, apa yang membuat Anda berpikir kami akan melakukannya? Yang kami tahu adalah jumlahnya lebih dari 10.000. Kemudian kedua makhluk mirip simpanse itu masing-masing mengambil langkah lebih dari 600 mil dan menghilang di kejauhan. Berdiri di depan istana, Seven Blade Emperor bergumam pada dirinya sendiri, lebih dari 10.000 pertempuran? Blade River Emperor, bakat paling luar biasa dari umat manusia? Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan dari Blade River Emperor dengan begitu mudah. Setelah memperoleh harta barunya, Kaisar 7 Pedang percaya bahwa dia telah mengalahkan Kaisar Api Mimpi, sehingga menjadi yang terbaik dari generasinya di antara manusia. Tapi sekarang, Blade River Emperor menghalangi jalannya. Selama pertarungan untuk Silet Star di medan perang wilayah luar, kamu sangat tidak penting sehingga aku hampir tidak memperhatikanmu, kata Seven Blade Emperor. Sungguh mengejutkan bahwa Anda adalah penguasa sektor. Saya tahu bahwa Anda dengan gila-gilaan menerima tantangan untuk bertarung. Untuk pertama kalinya, Anda mendapat perhatian penuh saya. Saya ingin melihat kekuatan Anda, karena Anda adalah bakat umat manusia yang luar biasa. Bahwa bahkan guru saya percaya Anda lebih baik dari saya. Saya tidak tahu apakah Anda terlalu percaya diri atau hanya gila untuk setuju untuk terlibat dalam lebih dari 10.000 pertempuran.
Segera, Anda akan menyadari bahwa semua ahli waris di sini adalah bakat yang tiada taranya. Bahkan saya hanya dianggap biasa-biasa saja di dunia kemuliaan. Anda akan segera datang ke kenyataan kejam ini. Di jantung sekolah dewa leluhur. Istana Dewa Binatang Guntur adalah salah satu dari 8 istana Dewa Binatang. Istana itu sangat megah dalam penampilan, berdiri lebih tinggi dari 60 juta mil. Di dalam istana ada ruang waktu yang berisi pemandangan indah termasuk sungai, gunung, gurun, ladang es, dan salju. Jauh di dalam pegunungan yang tak berujung itu, suara berulang-ulang meletus seperti napas. Halo. Diameter ruang waktu melebihi 1 tahun cahaya, dan setiap memenuhinya dengan halilintar yang menggelegar. Dan setiap memenuhinya dengan angin yang menderu, menghancurkan banyak gunung, mengeringkan danau dan sungai, dan menggulung pasir dari gurun. Untungnya, tidak ada makhluk lain di seluruh ruang waktu. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Terdengar suara gemuruh. Beberapa puncak gunung tak berujung itu didorong ke atas. Dewa binatang raksasa, bersayap, berkuku 3 yang ditutupi rambut hijau lebih dari 50.000 mil, berdiri. Dengan setiap langkah yang diambil, bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Mengapa dewa leluhur membuatku mengelola hal-hal sepele di sekolah? Itu menggeram. 7 dewa binatang lainnya telah mengendur dan pergi ke tempat lain sementara aku satu-satunya yang harus tinggal di sini selama 100 juta era. Sayangnya, sudah berapa lama aku tidur? Hanya 30 juta era. Aku hanya bisa pergi setelah tinggal selama 70 tahun. Juta era lagi. Ruang waktu bergetar saat dewa binatang raksasa berbulu itu melangkah maju. Masuklah, Thunder Beast God akhirnya angkat bicara. Ruang waktu istana dewa binatang terbuka, dan jenderal dewa yang telah menunggu di luar memasuki istana. Salam, dewa binatang, kata sebuah suara. Aku adalah jenderal dewa api darah. Jenderal dewa api darah terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung, memandangi dewa binatang buas, yang jauh lebih besar dari gunung dari jauh. Sudah kubilang untuk tidak mengganggu tidurku kecuali ada sesuatu yang benar-benar penting, kata dewa binatang petir, dan aliran udara yang menyembur dari lubang hidungnya menyapu bersih pegunungan di sekitarnya. Di langit, lebih banyak petir dihasilkan entah dari mana, seolah mengekspresikan kemarahan dewa binatang guntur. Bloodfire God General memberi hormat kepada Thunder Beast God dan berkata, Beast God, ini masalah penting. Sistem operasi sekolah dewa leluhur membuat jenderal dewa api darah tidak punya pilihan selain menyelesaikan banyak masalah sendiri. Para dewa binatang sangat malas sehingga mereka bahkan tidak repot-repot menghubungkan kesadaran mereka dengan dunia kemuliaan. Rupanya, berbagi kesadaran mereka membuat para dewa binatang kesal. Bicaralah, tuntut dewa binatang guntur, memandang rendah jenderal dewa api darah kecil. Setelah mewarisi posisi jenderal dewa api darah memiliki kekuatan yang bisa menyaingi penguasa alam semesta biasa. Adapun dewa binatang guntur, setelah mewarisi status tertinggi dewa binatang, kekuatannya akan menjadi lebih besar. Kami telah menemukan bakat alam semesta yang layak untuk dilatih oleh sekolah dewa leluhur, kata jenderal dewa api darah. Bakat alam semesta, kamu membangunkanku hanya untuk ini? Petir melintas di mata dewa binatang buas guntur. Dia hanya penguasa sektor, namun dia bisa menyerang dan membunuh batas kaisar, kata jenderal dewa api darah. Kata dewa binatang petir. Organisme khusus yang kuat? Mata dewa binatang petir menyala. Sekolah dewa leluhur juga perlu menumbuhkan makhluk-makhluk hebat. Misalnya, penekanan besar diberikan pada Kaisar Zuchong untuk kultivasinya. Begitu sekolah dewa leluhur menghargai makhluk-makhluk hebat, segalanya akan menjadi berbeda bagi mereka. Tapi masalahnya adalah, sekolah dewa leluhur sangat pilih-pilih. Itu bahkan tidak peduli dengan apa yang disebut bakat tak tertandingi dari alam semesta seperti kedi. Tidak, dia adalah manusia, kata jenderal dewa api darah, tetapi dia mampu membunuh batas kaisar bahkan selama periode penguasa sektornya, bahkan mengenai dan membunuh dari depan. Karena dia menggantikan dewa binatang dalam mengelola sekolah dewa leluhur, jenderal dewa api darah memiliki pengetahuan rahasia yang luas. Ketika sampai pada hukum tentang bagaimana alam semesta bekerja, sekolah dewa leluhur tidak diragukan lagi memiliki pemahaman yang paling mendalam. Bunuh dari depan, ini melanggar hukum alam semesta, kata dewa binatang petir dengan suara gemuruh. Dengan beberapa harta yang sangat kuat, adalah mungkin bagi penguasa sektor untuk membunuh kaisar pada tingkat batas dengan melancarkan serangan diam-diam. Tapi dari depan,
Makhluk hebat dari tingkat batas kaisar akan mengalahkan penguasa sektor dengan mudah dengan serangan jiwa dan serangan kekuatan dewa mereka. Menurut intelijen dari sekolah dewa leluhur, ketika dia berada di neraka es, dia bisa menyembunyikan napasnya dengan harta yang tak ternilai, sehingga memungkinkan dia untuk bertarung dengan batas kaisar, lanjut Jenderal Dewa Api Darah. Dan dia bisa menahan serangan jiwa dan serangan zat. Kekuatannya bahkan bisa membunuh kaisar pada level batas. Ada cahaya di mata besar Dewa Binatang Petir. Dia telah menerima perlakuan khusus, memungkinkan dia untuk melanggar hukum alam semesta dalam beberapa hal tanpa ditekan oleh hukum. Thunder Beast gak tahu betul apa artinya ini. Alam semesta itu adil, baju besi peningkat kekuatan seperti baju besi umum dan baju besi raja menempatkan beban besar pada tubuh seseorang. Misalnya, hanya tubuh yang 10.000 kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor yang bisa mengenakan baju besi raja. Bahkan binatang bertanduk emas itu hanya bisa memakainya setelah mengolah 9 volume manual. Oleh karena itu, tanpa manual 9 volume yang luar biasa, tidak mungkin menggunakan armor umum, armor raja, jiwa umum, dan sejenisnya. Tanpa barang-barang ini, Luo Feng, sebagai penguasa sektor, hanyalah bakat biasa yang tak tertandingi yang bisa, paling banter, menyaingi Kedi tetapi tidak bisa membunuh batas kaisar. Melanggar hukum operasi alam semesta tanpa ditekan olehnya, kata Dewa Binatang Guntur dengan suara gemuruh. Mulai sekarang, aku akan memperhatikannya. Dewa Binatang Guntur, kata Jenderal Dewa Api Darah. Karena dia telah membunuh kaisar pada tingkat batas sebagai penguasa sektor, dia menikmati ketenaran besar di alam semesta. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Apa yang telah dia capai cukup menakjubkan, meskipun belum ada faksi lain yang memahami implikasinya, kecuali sekolah dewa leluhur. Sejak dia tiba di tanah warisan, banyak ahli waris yang mengundangnya untuk bertarung. Baru saja, manusia ini menerima semua tantangannya. Mereka semua, Dewa Binatang Guntur tercengang. Ya, semuanya. Lebih dari 620.000 pertempuran. 620.000 pertempuran, kata Dewa Binatang Petir. Siapa namanya? Kaisar Sungai Pedang, kata Jenderal Dewa Api Darah. Rupanya, nama aslinya adalah Luo Feng. Mari kita tunggu dan amati hasil dari 620.000 pertempuran ini, kata Thunder Beast God. Lawan-lawannya adalah talenta tak tertandingi dari seluruh alam semesta. Saya ingin tahu seberapa jauh manusia ini, yang telah melawan aturan operasi alam semesta, dapat melangkah. Di dunia pertempuran dunia kemuliaan, di gurun tak berujung. Luo Feng mengenakan baju besi hitam dan sepasang sepatu bot hitam dan sepasang sayap dengan sisik. Sayap adalah cara paling nyaman bagi Luo Feng untuk terbang dan menghindar. Meskipun saya belum menjadi abadi, saya telah merasakan tubuh dewa yang kuat yang 100.000 kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor, kata Luo Feng, melihat bayangan di kejauhan. Monster berbentuk ular abu-abu perak secara bertahap naik dari gurun. Kepalanya yang berbentuk segitiga tinggi sementara tubuh dewa raksasanya tampak tidak jelas di bawah permukaan gurun. Dengan sedikit senyuman di wajahnya, Luo Feng berkata, yang pertama dari 620.000 pertempuranku.